Simak Pak Akademisi ini jabarkan cacatnya putusan DKPP. Saya meneliti putusan MK ini sudah sebetulnya lama. Dan jenis putusan yang disebutkan tadi ya, putusan MK nomor 90 sudah riset. Jadi menurut saya putusan DKPP itu keliru besar itu. Ya, keliru besar. Kenapa? Karena KPU ya, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang bersifat self-executing. Jadi dia tidak perlu lagi aturan pelaksananya. Ya. Banyak putusan-putusan MK yang bersifat demikian berkaitan dengan pemilu. Yang pertama adalah putusan 102 PU 7 Romawi 2009 dan kemudian putusan MK nomor 85 tahun 2012 dan putusan nomor 20 tahun 2019. Ini berkaitan dengan penggunaan hak, ya, hak pemilih dan hak dipilih. Jadi bersifat self-executing, ya. Artinya dia tidak perlu lagi putusan yang lain. Kenapa? Karena bisa langsung dilaksanakan. Jadi saya berpendapat KPU ini telah melaksanakan tugas konstitusional, ya, melaksanakan putusan MK, dan itu tidak ada demikian. Kalaupun seandainya dipersalahkan, KPU masih punya sadaran lain, yaitu melakukan revisi terhadap putusan KPU, peraturan KPU yang sebelumnya. Dan kemudian juga begini, kalau Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memberikan tafsir terhadap satu pasal, artinya putusan MK itu setara dengan undang-undang. Tidak perlu lagi tafsir dari peraturan di bawahnya. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ini kesalahan besar dari DKPP. Kemudian kedua, DKPP ini harus mengundang pihak yang akan terkena kira-kira. Dia akan terkena imbas dari putusan DKPP. Jadi harus mendengarkan berimbang namanya audio et partem. Jadi harus mendengar kedua belah pihak. Seperti itu harusnya, tapi kan tidak dilakukan oleh DKPP. Kemudian DKPP ini sekarang posisinya sama seperti putusan TUN, putusan tata usaha negara. Jadi putusan DKPP ini bisa digugat ke PT UN oleh orang yang merasa dirugikan atau masyarakat yang merasa putusan DKPP ini bertentangan secara moral, secara hukum dan secara konstitusi. Ya, itu yang menurut saya yang bermasalah. Jadi saya lihat DKPP ini melakukan perbuatan melawan hukum namanya. Ya. KPU menjalankan putusan MK sesuai dengan tugasnya, tapi kemudian dipersalahkan. Dan saya kira sudah pantas juga kalau KPU melakukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap putusan DKPP ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan jurisdiksi. Ya. Dan kemudian juga saya lihat yang persoalan lain yang sangat serius di DKPP ini adalah bahwa DKPP ini harus tidak berpihak ya, terhadap pelapor. Ya, harusnya dia berimbang mendengarkan suara atau pendapat dari orang lain. Jadi sekali lagi putusan MK nomor 90 pertama dia sudah final dan kemudian dikuatkan lagi oleh putusan MK lainnya, setidaknya nomor 1 pasal dan tidak ada koreksi. Dan sifat dari putusan MK ini adalah self-executing, bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu peraturan lebih lanjut sebagaimana putusan